Selamat datang kembali di materi ilmu komputasi dan material dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai aproksimasi yang disebut dengan density functional theory. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai aproksimasi Born-Oppenheimer untuk mereduksi fungsi gelombang dari inti, lalu juga aproksimasi Hartree-Fock yang menyertakan prinsip Pauli akibat dari spin yang sama arahnya atau beda arahnya, lalu juga aproksimasi post-Hartree-Fock yang menyertakan korelasi dengan mempertimbangkan bagaimana elektron yang mungkin tereksitasi ke energi di atasnya. Lalu pada saat ini kita akan masuk ke aproksimasi yang disebut Hohenberg-Kohn yang akan mengubah fungsi dari persamaan Schrödinger ini menjadi sebuah fungsi kerapatan. Kita mulai bahas ulang lagi mengenai bahwa kalau kita menggunakan Hartree-Fock, energi itu bisa didapatkan dari metode variasi dari energi kinetiknya, lalu dari energi elektron dengan inti, atau bisa kita sebut dengan ion, tapi nanti selanjutnya akan kita sebut dengan V eksternal, jadi energi potensial eksternal. Lalu ini bagian dari Coulomb dan exchange, ini akan kita sebut dengan potensial elektron-elektron. Nah, secara umum dengan menggunakan pendekatan yang sebelumnya, bahwa kita kalau misalkan punya sebuah potensial eksternal, yaitu posisi-posisi dari ion atau atom, itu kita bisa memprediksi fungsi gelombangnya. Lalu fungsi gelombang itu bisa kita cek apakah itu sudah memiliki energi yang paling rendah atau tidak dengan menggunakan metode variasi. Ketika fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan berada di energi paling bawahnya atau ground state-nya, maka kita bisa dapatkan fungsi gelombang yang paling stabil atau keadaan dasar. Nah, dari sini kita bisa transformasi menjadi density elektron, jadi kerapatan dari elektronnya itu, dengan menghitung hanya fungsi gelombang dikuadratkan saja. Nah, ada sebuah pertanyaan, apabila pada akhirnya kita mendapatkan sebuah density dari elektron atau kerapatan dari elektron, kenapa tidak kita gunakan saja density itu untuk memprediksi energi potensial dari eksternal dan juga nanti fungsi gelombangnya. Jadi intuisi awal itulah yang mempelopori awalnya lahirnya dari density functional itu. Jadi sini. Jadi bagaimana kalau kita akhirnya memprediksi segala sesuatu itu bukan lagi dari fungsi gelombang, tapi dari kerapatan elektronnya itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pendekatan Hartree-Fock atau post-Hartree-Fock, itu pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan secara fisika dan kimia, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah sifat fisis. Tapi kalau pendekatan fungsional kerapatan nanti itu pendekatannya betul-betul matematik, tapi kita memiliki sifat fisis yang nilainya hampir sama, bahkan hampir mendekati dari ketika kita menggunakan pendekatan fisika atau kimia. Seperti itu. Jadi itu keuntungannya menggunakan DFT, perhitungannya lebih mudah karena direduksi, perhitungannya tidak terlalu rumit akibat dari prinsip-prinsip fisika atau kimianya itu diabaikan, dan jadi lebih sederhana. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah dengan mentransformasi fungsi gelombang yang asalnya interaksi elektron banyak dari elektron ke 1 sampai ke n, itu menjadi hanya density saja atau kerapatan, sehingga yang asalnya kerumitannya itu adalah 3 kali n, yaitu 3 dimensi dikali n buah elektron, asalnya cukup banyak, sehingga sekarang kalau kita hanya melihat dari density-nya saja, kita hanya butuh 3 dimensi saja, karena density tidak berhubungan dengan posisi elektron nantinya. Jadi kita hanya memiliki density yang ada akhirnya, dan itu nanti akan digunakan terus-menerus. Density ada yang menggunakan simbol rho atau n, bisa, itu ini sama saja.
Jadi hanya perbedaannya saja. Jadi kalau kita ingin melihat jumlah elektronnya atau di sini rho-nya, kalau cara lama atau cara Hartree-Fock atau post Hartree-Fock itu kita perlu mengintegralkan dari elektron pertama sampai ke akhir ke n itu fungsi gelombangnya. Jadi ini cukup berat karena integralnya itu bergantung sebanyak 3n juga. Tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi kerapatan, itu kita hanya kerapatan dari elektron yang hanya bergantung pada koordinat x, y, z, jadi hanya 3 dimensi saja. Seperti itu. Aproksimasi untuk teori kerapatan, fungsional kerapatan itu dimulai dari teorema Hohenberg-Kohn pada tahun 64. Mereka mempublikasikan paper berjudul Inhomogeneous Electron Gas. Jadi ditulis oleh dua orang, yaitu Hohenberg dan Kohn. Isinya adalah yang pertama ada dua buah teorema. Yang pertama teoremanya adalah kita bisa menentukan potensial eksternal secara unik dari density kerapatan keadaan dasarnya. Jadi potensial eksternal ini merupakan fungsi dari density kerapatan dari elektronnya itu. Lalu dikarenakan Hamiltonian dapat ditentukan, maka fungsi gelombang partikel banyak untuk semua keadaan atau yaitu keadaan dasar atau yang tereksitasi juga dapat ditentukan. Oleh karena itu, seluruh sifat dari sistem dapat ditentukan hanya dari kerapatan partikelnya saja. Jadi kuncinya hanya di sini. Kalau kita punya kerapatan pada keadaan dasarnya, maka kita bisa mendapatkan semua hal yang sama dengan menggunakan pendekatan sebelumnya. Pembuktian dari teorema Hohenberg-Kohn itu dimulai dari, misalkan kita punya sebuah potensial A dengan Hamiltoniannya A, dengan potensial B dengan Hamiltonian B. Dengan mengasumsikan bahwa fungsi gelombang keadaan dasar dari A dan B itu sama, atau akhirnya densitasnya itu sama, maka coba dilihat bagaimana pengaruh dari fungsi gelombang A terhadap B. Jadi dengan menggunakan teorema variasi, nilai ekspektasi dari Hamiltonian A terhadap fungsi gelombang B itu harus lebih besar dibandingkan energi keadaan dasarnya. Jadi seperti ini. Jadi energi keadaan dasar dari A itu merupakan Hamiltonian yang diekspektasi menggunakan fungsi gelombang keadaan dasar B, itu nilainya lebih besar. Ya, yang di sini lebih besar. Ini lebih kecil. Nah, di sini kita bisa manipulasi dengan menambahkan minus Hamiltonian B plus Hamiltonian B, karena ini akan saling menghilangkan dan itu nilainya akan sama. Lalu kita bisa pecahkan, jadi nanti Hamiltonian A dikurangi Hamiltonian B, dan ini nanti Hamiltonian B itu dipisahkan perhitungannya. Dari sini kita bisa ubah juga Hamiltonian A ini hanya, misalkan isinya tidak ada energi kinetiknya, hanya potensialnya saja. Jadi nanti itu bergantung dari potensial A dan potensial B. Sedangkan untuk yang bagian ini nanti merupakan jadi keadaan dasar dari fungsi gelombang yang B atau tegangan potensial yang B. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa bagian yang ini itu adalah integral dari potensial A dikurangi potensial B yang dikalikan densitas atau kerapatan dari elektron. Jadi ditambahkan energi keadaan dasar dari B, seperti itu. Nah, kita bisa balikan juga, misalkan kan tadi ini pengaruh Hamiltonian A terhadap fungsi gelombang B. Sekarang kita ubah pengaruh Hamiltonian B terhadap fungsi gelombang yang A, sehingga hasilnya kita bisa dapatkan dua buah. Ini adalah yang sebelumnya, Hamiltonian A dipengaruhi oleh fungsi gelombang B, dan yang ini Hamiltonian B dipengaruhi oleh fungsi gelombang yang A.
Nah, di sini kita bisa jumlahkan keduanya sehingga energi keadaan dasar A dijumlahkan dengan energi keadaan dasar B, itu jadi di sini. Lalu bagian yang integral ini pun dijumlahkan, jadi ada di sini dan di sini. Dan energi keadaan dasar B dan A itu juga dijumlahkan sehingga akhirnya ada ini. Nah, di sini dua bagian yang ini bisa kita hilangkan karena akan saling menghilangkan nilainya. Karena di sini potensial A dikurangi potensial B dan di sini potensial B dikurangi potensial A. Seperti itu. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan bahwa energi keadaan dasar A ditambahkan energi keadaan dasar B itu lebih kecil daripada energi keadaan dasar B ditambahkan energi keadaan dasar dari A. Ini tidak mungkin terjadi dan menjadi kontradiktif karena ini seharusnya itu sama dengan. Tapi hal ini membuktikan bahwa ketika kita memiliki fungsi gelombang keadaan dasar yang sama atau kerapatan muatan yang sama, maka potensialnya itu harus selalu sama. Jadi potensial ini pasti sama. Sehingga di sinilah yang menjadi awal mula percayanya gitu. Tingkat kepercayaan bahwa ketika kita menggunakan sebuah kerapatan elektron, kita bisa memprediksi potensial dari potensial eksternalnya. Jadi seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan kerapatan suatu sistem? Itu berhubungan dengan teorema yang kedua. Jadi teorema yang kedua menyebutkan bahwa fungsi universal umum atau fungsional yang bergantung pada n. Jadi untuk energi, jadi fungsional energi yang dipengaruhi kerapatan elektron itu dapat ditentukan untuk semua keadaan potensial eksternal. Energi keadaan dasar dari sistem merupakan nilai global minimumnya. Global minimum, jadi di sini misalkan kalau energi paling rendah, energi minimum, sedangkan ini minima dan minima gitu. Jadi harus berada di global minimumnya, dan kerapatan yang membuatnya menjadi nilai minimum adalah kerapatan tingkat dasarnya. Jadi di sini ketika energinya minimum, maka konsekuensinya kita mendapatkan kerapatan di keadaan dasarnya. Dan hanya menggunakan energi yang merupakan fungsi dari kerapatan, kita dapat menentukan energi dan kerapatan keadaan dasarnya. Untuk sederhananya, kalau kita memiliki kerapatan elektron, kita bisa memprediksi kandidat fungsi gelombangnya. Jadi dari kerapatan elektron itu kita bisa mendapatkan potensial eksternalnya, lalu ini bisa dimasukkan ke dalam Hamiltonian ya, dan kita mendapatkan fungsi gelombangnya. Jadi secara sederhana teorema 2 ini menyatakan bahwa kerapatan dari fungsi gelombang itu mengikuti prinsip variasi, sehingga nilai ekspektasinya itu nanti kita bisa cari dan kita dapatkan nilainya itu akan lebih besar dan lama-lama akan turun mendekati energi keadaan dasarnya. Jadi asalnya itu misalkan di sini, dan ini adalah E0. Nanti dengan menggunakan metode variasi kita akan mencari sampai akhirnya kita berada di posisi global minimumnya. Seperti itu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, fungsional dari kerapatan ini seperti apa sih? Gitu. Itu akan dibahas selanjutnya pada aproksimasi Kohn-Sham. Terima kasih untuk bagian ini, nanti akan dilanjut pada selanjutnya.